Yang kita hormati bersama pengasuh pesantren Al-Falqah Melangi, Kiai Fahmi Basa, Ustaz keluarga, Kiai Haji Khalwani, Kiai Haji Yusuf Khudori, dan para kiai yang lain, juga Bapak Bupati Bantul, para punyai, para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa hadir di majlis ini, yang mana keutamaan orang hadir di majlis demikian, ada malaikat yang mencari majlis zikir. Ketika majlis zikir itu ditemukan, maka malaikat yang menemukan majlis zikir memanggil malaikat-malaikat yang lain, sehingga majlis yang demikian, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, sehingga majlis yang demikian adem ayam, tidak kisruh, ya, tidak ribet. Lantas terjadi dialog antara Allah dan malaikat, padahal Allah Maha Tahu. Dan majlis yang demikian rahmat Allah diturunkan, barakah Allah diturunkan. Orang yang hadir di majlis demikian, majlis zikir, majlis ilmi, majlis sholawat, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiap jangkah derajatnya dimuliakan oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hadir di majlis demikian besok oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang sholihin di surga. Allahumma adkhilnal jannah ma'ahum, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Ayuksaru almar'u ma'aman ahab. Besok orang oleh Allah akan dikumpulkan di akhirat, ya, di surga, dengan siapa dia mencintai ketika di dunia itu. Mencintai siapa? Kalau dia itu di dunia mencintai orang-orang soleh dan tasabuh yang menyerupai orang-orang soleh, baik ucapannya, ibadahnya, akhlaknya, perilakunya. Kalau mencintai kan demikiannya. Kalau orang mencintai fulan, otomatis tasabuh bil fulan. Maka mencintai yang direalisasikan dengan menyerupai ucapannya orang soleh, perilakunya orang soleh, ibadahnya orang soleh, maka orang tersebut besok oleh Allah dikumpulkan bersama orang soleh fil jannah. Namun tentu derajatnya berbeda, ya. Misalkan saja kita mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya tentu tidak mungkin derajat kita sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibadahnya berbeda, ilmunya berbeda, makrifat billah berbeda, minimal mendekati. Hanya Imam Hasan Basri mengomentari hadis tersebut, mujaradul mahabbah la yanfa, hanya modal mahabbah saja ini tidak ada artinya. Jadi kalau orang itu mahabbah kepada orang sholihin, ini harus berusaha menyerupai orang-orang sholihin. Insya Allah kalau orang itu menyerupai orang-orang sholihin, tindak tanduknya, haliyahnya, ucapannya, ini orang akan bahagia. Misalkan saja, bagaimana orang sholihin itu mendidik anaknya, ini penting.
kita perhatikan. Orang-orang sholihin mendidik anaknya ini dengan ilmu agama, ini dipesantrenkan, dipondokkan. Apalagi kita hidup di zaman akhir, ini keburukan-keburukan merajalela, pergaulan bebas merajalela, narkoba merajalela, minuman keras merajalela. Di luar pesantren itu bila mana punya masalah, ini dianggap solusinya minuman keras, narkoba, ya. Berbeda dengan orang-orang soleh, punya masalah, punya problem, ini menghadap kepada Allah, berdoa dan lain-lain. Pada hidup di dunia pasti ada problem, pasti ada masalah. Tidak mungkin orang Islam itu di dunia itu enak terus, tidak ya. Namun diuji oleh Allah, sabar apa tidak, ridho apa tidak, istiqomah apa tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, ini oleh Allah diuji. Sabar apa tidak, ridho apa tidak, tetap istiqomah apa tidak. Bila mana dia itu istiqomah, sabar, ridho, maka derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir dialog Allah menyatakan kepada malaikat, minta disaksikan oleh malaikat bahwasanya orang yang hadir di majlis demikian doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di majlis yang demikian kita dalam hati kita minta kepada Allah yang baik-baik, ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita minal ulama il amilin, amin ya rabbal alamin. Prestasi orang tua, ya, yang nilainya tinggi adalah mendidik anak sehingga anak itu menjadi anak yang sholihin wa sholihat. Itu prestasi orang tua yang tertinggi. Orang tua yang mempunyai anak yang sholihin wa sholihat ini punya dapat pahala yang mengalir. Anaknya sholat dapat pahala, anaknya mulang dapat pahala. Adapun tentang anak, ya, ini yang penting anak itu minas sholihin wa sholihat. Ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak. Namun nikmat yang agung itu bila mana orang oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihatnya. Nanti ada kiai itu pandangannya dua, ya. Ada kiai pandangannya yaitu anaknya sholihin wa sholihat. Walaupun banyak, semakin banyak anaknya dan anak itu minas sholihin wa sholihat, tentu pahalanya lebih banyak. Namun ada kiai nggak pengen anaknya banyak-banyak, ya. Namun istrinya banyak. Berpegangan dengan tahunnya Abdullah bin Abbas, khairukum aktsarukum nisaan. Namun ini jangan diamalkan, ya, kalau bukan makomnya itu. Jadi ada kiai itu anaknya nggak banyak, namun istrinya yang banyak itu. Punya istri, anaknya satu, nikah lagi itu. Minimal 4, maksimal 4 itu. Imam Ghazali rahimahullah, bapaknya itu orang biasa, tidak terkenal, tidak masyhur. Namun bapaknya itu istiqomah ngaji.
orang istiqomah ngaji itu nanti ada atharnya. Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang dilakukan oleh orang ini oleh malaikat ditulis. Nanti ada atharnya. Di dunia atharnya itu bila mana orang tuanya itu sholihin wa sholihat, istiqomah, ini umumnya anaknya minas sholihin wa sholihat. Seolah tidak ada ya. Orang yang sukses, anak yang sholihin wa sholihat seolah tidak ada bila mana orang tuanya itu ahli maksiat, seolah tidak ada. Secara umum tidak ada. Mayoritas orang yang jadi sholihin wa sholihat ini mayoritas orang tuanya itu sholih dan sholihah. Maka disinilah pentingnya orang tua itu menjadi soleh dan solihah. Adapun untungnya ya, orang bisa soleh dan solihah ini ada jalan pintas, yaitu mau tobat. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian tobat wahai orang-orang mukmin, supaya kamu sekalian bahagia. Jadi artinya kebahagiaan itu dapat dengan pintas, ini dengan taubat. Ini dengan taubat. Jadi menuju soleh dan solihah itu ini ada jalan pintas, itu taubat. Misalkan membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi mayoritas orang-orang yang anaknya sholihin wa sholihat minal ulama'il amilin ini bapaknya orang soleh dan ibunya orang solehah. Jadi artinya orang tua yang seenaknya, orang tua yang seenaknya hidupnya, seenaknya berbuat maksiat, keluyuran dan lain-lain, ini maknanya tidak kasihan kepada anak turunnya. Ini maknanya. Orang tua yang hidupnya di dunia senang-senang, hidupnya di dunia senang-senang, ini maknanya orang tua yang demikian, ini maknanya tidak kasihan pada anak turunnya, tidak sayang kepada anak turunnya, tidak welas kepada anak turunnya. Inilah pentingnya bapak baik dan ibu baik. Nah, bapaknya Imam Ghazali tidak terkenal, namun ketika bapaknya Imam Ghazali itu istiqomah ngaji, itu di tengah-tengah pengajian minta kepada Allah, minta kepada Allah diberi anak yang alim seperti guru-gurunya. Lantas oleh Allah diberi anak yang alim, yaitu Imam Ghazali, sehingga titelnya Hujatul Islam. Sedang kitab beliau dipelajari oleh lintas madhab, bahkan orang barat pun ini mempelajarinya. Inilah pentingnya orang tua istiqomah. Jadi di akhir dialog, orang yang hadir di majlis demikian, oleh Allah doanya dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita hadir majlis demikian, di majlis pengajian atau zikir atau habis jamaah, kita supaya selalu berdoa. Diterangkan, innallaha khaba'a thalathan fi thalathin, ridahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi maksiatihi wa ijabatu fi du'aih. Allah itu menyimpan perkara tiga, disimpan di dalam perkara tiga. Satu, ridha Allah disimpan di taat kepada Allah, maka orang jangan meremehkan taat kepada Allah. Apa tahu taat yang diremehkan itu justru taat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan saja ada sepele ya, kisah sepele, cerita sepele, ada orang masuk surga ini gara-gara ada duri di tengah jalan,
Wafilat ada wit-witan yang di tengah jalan mengganggu orang lewat, ini dipinggirkan, supaya tidak menyakiti kepada orang lain. Dan ini amalnya diterima oleh Allah, sehingga besok orang yang demikian dimasukkan di surganya Allah. Ada lagi seorang wanita yang nakal, ya. Ketika dia haus, dia menemukan ada anjing yang haus. Terus anjing itu diberi minuman, maka amalnya wanita yang nakal tadi itu diterima oleh Allah, sehingga wanita tersebut oleh Allah besok akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Maka kita jangan meremehkan taat kepada Allah. Apa tahu taat yang diremehkan justru taat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabahu fi maksiatih, dan Allah menyimpan murkanya, ghadabnya, amarahnya ini disimpan di maksiat kepada Allah. Maka orang jangan meremehkan maksiat kepada Allah, jangan menganggap kecil maksiat, jangan menganggap kecil maksiat. Apa tahu murkanya Allah di situ. Seperti halnya ada orang yang masuk neraka gara-gara kucing dicacang, tidak dikasih makan. Nah, setan nanti itu cara menggoda orang itu loh. Orang itu diremehkan untuk melakukan kemaksiatan, ya. Misalkan setan itu bila mana menggoda orang, oleh setan diuju-uju, silahkan kamu melakukan maksiat, Allah itu Ghafur, setelah kamu maksiat silahkan kamu tobat, nanti tobatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setan kadang goda demikian. Ini namanya kalimatul haq yuradu bihal batil, kalimatnya benar namun tujuannya buruk. Ini ada cerita zaman dahulu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dituntut oleh masyarakat untuk mengadili pembunuhnya Sayyidina Utsman. Namun Sayyidina Ali paham pembunuh Sayyidina Utsman itu kelompok yang besar, sedangkan pemerintahan Sayyidina Ali belum kuat. Sebab bila mana Sayyidina Ali itu menghakimi, mengadili, menghukum orang yang membunuh kelompok yang membunuh Utsman, maka Sayyidina Ali bisa jatuh. Maka Sayyidina Ali komentarnya hadi kalimatul haq lakin yuradu bihal batil, kalimatnya benar namun tujuannya jelek. Nah, setan pun menggoda manusia demikian. Silahkan kau bermaksiat, jangan khawatir, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Al-Ghafar, Allah Ghafur. Di saat itu kamu berbuat, saat itu kamu tobat. Ini setan demikian, ya. Ada cerita, ya. Zaman dahulu itu ada ahli ibadah namanya Barsisah. Barsisah itu ibadahnya luar biasa, ahli puasa, ahli sholat, ya. 10 hari baru istirahat, baru makan. Lantas Barsisah ini digoda oleh setannya, setan abyad namanya, ya. Ketika iblis itu menawarkan kepada setan, ya, setan kan anak buahnya iblis, siapa yang bisa menjerumuskan Barsisah, maka setan abyad ini tandang. Ketika itu setan abyad macam orang ahli ibadah, ya, terus beribadah terus menerus di bawah tempat ibadahnya Barsisah. Belum masuk di tempat ibadah, masih di luar. Lantas setan abyad itu minta kepada iblis untuk bisa masuk di soma'ah, ya, di tempat ibadahnya Barsisah, di tempat ibadahnya pendeta, ya. Lantas oleh Barsisah diizinkan. Ini cerita Bani Israel. Lantas abyad itu pura-pura ibadah yang luar biasa,
Kalau misalkan Barsisoh itu ibadah 10 hari baru isya dan makan, ini setan abyad sampai 40 hari tidak makan, tidak lepas ibadah ya. Lantas suatu saat abyad ini akan mengajari doa-doa yang mustajab kepada Barsisoh. Namun Barsisoh tidak mau. Nanti kalau saya itu bisa ngobati orang sakit bisa saya obati, kata Barsisoh, nanti akan mengganggu ibadah saya. Akan mengganggu ibadah saya, nanti banyak orang yang berobat. Lantas setan abyad terus menggodanya. Lantas abyad terpincut dengan doa-doa yang diajarkan oleh Barsisoh, kepincut dengan doa yang diajarkan oleh setan abyad. Terus Barsisoh ngobati. Nah suatu saat ada anaknya raja, putri raja yang cantik ya, putri raja yang cantik ini sakit. Lantas oleh abyad itu mendo-mendo manusia, setan itu kan bisa mendo-mendo manusia, nyerupa manusia ya. Maka orang menghadapi setan itu tidak level ya. Setan bisa menghilang, bisa nyerupa. Jadi orang itu bisa selamat dari setan itu bila mana mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kata abyad kepada keluarganya, kalau putri raja ini sembuh, silahkan berobat kepada Barsisoh. Namun ketika putri raja itu diantarkan ke Barsisoh, Barsisoh suruh nambani tidak mau, suruh ngobati tidak mau. Lantas keluarga raja membangun tempat untuk putrinya di sebelah tempat ibadahnya Barsisoh, dan juga Barsisoh itu di tempatnya ibadah dibangun oleh kerajaan. Lantas dirayu-rayu, akhirnya Barsisoh itu mau mengobati. Nah, setelah diobati, nah putrinya raja ini kan cantik, terbuka auratnya menghadap kepada Barsisoh. Dapat bisikan setan, silakan kamu jimak saja, nanti satu kamu tobat kepada Allah, Allah Ghafurur Rahim. Itu kata setan demikian. Lantas terjadi perzinaannya antara Barsisoh dan putri raja. Nah sekarang perzinahan itu kan merajalela, na'udzubillah min dalik ya. Padahal orang zina itu, na'udzubillah min dalik, ini dampaknya luas. Kalau orang itu ahli zina, ini biasanya banyak penyakitnya. Berbeda dengan orang jima kepada istrinya ya. Ini malah sehat, kan aneh ya. Sama-sama perbuatannya. Kalau zina itu bisa mengandung penyakit, kalau suami istri itu bisa menyehatkan. Ini kan aneh. Maka orang ahli zina kan berpotensi dapat kena penyakit ini, bahkan ada yang mati ya, jantungan dan lain-lain. Namun kita tidak menemukan, maaf, suami istri yang kumpul terus mati kan tidak ada. Namun kalau orang zina di hotel mati kan sering terjadi demikian. Lantaslah zina, maka perempuan itu hamil, terus dibisik oleh iblis lagi, dibunuh saja, setelah itu kamu bertobat supaya kamu tidak terbuka keburukanmu ya. Lantas wanita tersebut itu dibunuh oleh Barsisoh. Lantas dengan proses akhirnya keluarganya mencari, terus Barsisoh tertangkap. Akhirnya oleh keluarga kerajaan diambil tindakan. Terus setan abyad mendatangi lagi, ya Barsisoh, apakah kamu ingin selamat dari siksaan raja ini? Berhubung orang di
ambil tindakan oleh raja di penteng dan lain-lain, ini kan minta selamat. Kalau kamu mau ingin selamat silahkan tunduk kepada saya. Lantas Barsisa itu mau tunduk kepada setan abyad ya, mau bersujud namun dengan isyarah. Terus akhirnya Barsisa itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dalik. Padahal orang itu hidup di dunia baik orang ahli ibadah atau ahli ilmu, ini tujuannya yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ghayatus sa'adah husnul khatimah, puncak kebahagiaan itu mati dalam keadaan Islam dan iman, yaitu husnul khatimah. Baik orang alim, baik orang ahli ibadah, baik orang bagaimanapun, ini harapannya di dunia itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Sabghayatus sa'adah husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk menuju husnul khatimah, orang itu supaya dalam kehidupannya seperti dalam ajaran-ajaran agamanya, takwa kepada Allah, perintah Allah dilakukan, larangan Allah dilakukan. Maka bila mana orang itu takwa kepada Allah, maka orang yang demikian berpotensi mati dalam keadaan husnul khatimah. Ulama-ulama besar yang ditakuti satu, mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dalik. Sehingga ulama berkomentar ya, kita tidak boleh walaupun marah kepada orang muslim lain, orang muslim zalim misalkan, kita tidak boleh mendoakan orang muslim lain itu mati su'ul khatimah, tidak boleh mendoakan demikian. Kalau kita mendoakan orang muslim lain mati su'ul khatimah, ini maknanya kan nulungi setan, kan bantu setan. Setan kan senang kalau orang mati itu su'ul khatimah, na'udzubillah min dalik. Sehingga ada doa yang tidak boleh untuk mendoakan orang muslim lain, yaitu tidak boleh mendoakan orang muslim lain mati dalam keadaan su'ul khatimah, walaupun marahnya kayak apa saja tidak boleh. Dan Allah menyimpan ijabatu doa itu di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang jangan meninggalkan doa yang akan dibaca. Orang jangan meninggalkan doa yang akan dibaca oleh orang lain. Kita membaca amin amin jangan ditinggalkan. Apa tahu doa yang kita amini atau doa yang kita baca ini doa yang dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firwayat wa bilayatahu fi abdihi, dan walinya Allah itu disimpan di hambanya Allah. Maka orang jangan meremehkan orang lain. Apa tahu orang yang diremehkan itu merupakan waliyun min auliyaillah, namun la ya'riful wali illa waliyan. Tidak tahu wali kecuali wali. Ini ada hikmahnya. Kalau kita itu menyakiti orang lain, kita tidak tahu itu wali, ini berbeda dengan kita menyakiti orang lain. Kita tahu itu wali terus kita menyakiti, ini bahaya. Allah dalam hadits qudsi mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyatakan memusuhi kekasih Allah, maka Allah akan menyatakan perang kepada orang tersebut. Ini al-murad bihi lazimuhu. Kalau orang itu memusuhi kekasih Allah, maka orang akan hancur, orang akan kualat. Yalhudu rahimakumullah. Jadi prinsipnya orang yang diharapkan orang itu bahagia ya, fi dunya wal akhirah. Adapun kalau orang itu ingin bahagia fi dunya wal akhirah, ini prosesnya harus dengan ilmu agama. Orang dengan ilmu agama ya dipondokkan. Maka saya tadi ngomong-ngomong dengan Gus Fahmi, di Melangi ini kan banyak pesantren, ini kan merupakan jasa-jasa ulama dahulu, ini kan sangat luar biasa. Pendapat saya ya, ulama Mesir itu alim, banyak yang alim. Ulama Irak banyak yang alim. Ulama Yaman banyak yang alim. Ulama Maroko, ulama sebanyak yang alim. Namun kita akan sulit menemukan
Ulama di sana membaca kitab Ihya awal sampai akhir khatam, Makhalis awal sampai akhir khatam, Fathul Wahab awal sampai akhir khatam, ini akan kesulitan. Adapun di Jawa kan banyak ya, di Melangi banyak, di Tegalrejo banyak. Ini merupakan kehebatan kiai-kiai Jawa. Pesantren pun paling banyak di dunia adalah di Indonesia. Santri pun paling banyak yaitu di Indonesia. Hampir 1,5 juta santri, adapun pesantren hampir 50.000. Supaya di zaman sekarang ini kita perhatikan memondokkan anak. Anak dipondokkan supaya akhlaknya baik, supaya adabnya baik, supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua. Dan anak dipondokkan supaya mempunyai ilmu. Orang mempunyai ilmu itu menjadi mulianya, walaupun bapaknya siapa saja, walaupun berlatar belakang apa saja. Nanti banyak cerita-cerita ulama besar asalnya orang bajingan, terus dia tobat belajar menjadi ulama. Sahabat Anas bin Malik ini sederhana, al-alim man amila bi ilmi, orang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ulama itu yang orang yang mengamalkan ilmu. Qala Isa alaihissalam man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu diamalkan serta diajarkan, ini derajatnya oleh Allah diberi derajat yang mulia, yang agung. Derajatnya hanya di bawah nabi. Wa hum warasatul anbiya, belah pewaris para nabi. Dan ini kan bisa diikhtiari, orang menjadi ulama bisa diikhtiari. Walaupun bapaknya siapa saja, walaupun latar belakang apa saja. Dan orang dipondokkan supaya menjadi orang soleh. Orang tua yang baik itu hanya berharap anaknya itu jadi orang soleh. Anak bila mana tidak soleh, ini tidak ada artinya bagi orang tua. Maka orang tua yang dapat pahala yang mengalir ini bila mana punya anak yang soleh, waladin solihin yat'ulah. Sebab bila mana anak itu tidak soleh, ini amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu menerima amalnya hamba bila mana yang melakukan hamba tersebut orang yang takwa, orang yang soleh. Jadi bagi anak misalkan tidak soleh, ini perbuatan amal kebaikan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pentingnya bagi orang tua mempunyai waladin solihin yat'ulah. Ataupun yat'u itu menganjurkan supaya anak selalu mendoakan kepada orang tua. Misalkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sebab bersyukur kepada orang tuanya, aniskurli wali walidak, syukur kita mendoakan, berbakti dan lain-lain. Kalau sudah meninggal dunia kita ziarah ke makamnya, kita kirim fatihah dan lain-lain. Dan anak dipondokkan sebab bermodalkan takwa. Rahasia hidup di dunia itu modalnya takwa yang paling penting. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti buah takwa, orang yang takwa segala urusannya dimudahkan oleh Allah, jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan aneh ya, kan aneh. Anehnya itu ada orang misalkan saja mempunyai anak dua, satu dipondokkan, satu disekolahkan umum. Misalkan yang dipondokkan itu adiknya, ini biasanya nikahnya cepat adiknya itu, walaupun sama-sama perempuan, cepat laku adiknya itu. Laki-laki pun demikian. Jadi kalau anak dipondokkan, ini jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di luar pesantren jodoh kan sulit ya, kadang sampai memasang foto biro jodoh, santri kan tidak. Santri cukup ngaji saja, mondok saja, kalau sudah waktunya ini banyak yang minta, banyak yang minta. Dan rezeki orang yang takwa ini dimudahkan oleh Allah sehingga tidak terduga-duga. Namun awalnya orang pesantren itu masakot,
Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kemudahan-kemudahan atau kesuksesan itu harus ditempuh dengan masyaqah, dengan kangelan. Nabi-nabi itu semuanya pengembala kambing ya. Orang-orang yang sukses, baik itu pejabat atau kiai atau orang yang cukup rizkinya, ini awalnya masyaqah. Awalnya masyaqah. Jadi santri itu rizkinya barokah, kehidupannya barokah, rizkinya barokah, itu santri, perkaranya barokah. Dan orang dipondokkan supaya mulia ya. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa, dengan arti kalau orang itu dimuliakan karena jabatannya, kalau dia tidak takwa kepada Allah, maka muka Allah tidak akan mulia. Kalau dia dimuliakan karena hartanya, karena dia kaya, kalau dia tidak takwa, maka indah Allah tidak akan mulia. Kalau dia dimuliakan karena nasabnya, kalau dia tidak takwa, maka indah Allah tidak akan mulia. Jadi kalau orang itu ingin takwa, kalau orang itu ingin mulia, baik di dunia dan di akhirat, ini syaratnya takwa. Dan orang takwa itu oleh Allah akan ditempatkan di surga, uiddat lil muttaqin. Surga itu oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Adapun orang yang memondokkan anak dapat pahala, di samping itu orang yang memondokkan anak rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun rizki bisa bab ya. Memondokkan anak terus ngu ayam atau berkebun, nanti rizkinya diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang mondokkan anak bangkrut, tidak ada. Makalah katanya kalau orang mondokkan anak ini kadang malah bisa beri tanah. Ini bagi yang mampu ya. Setelah itu anak dipasrahkan kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah. Rizki tidak ada hubungan dengan keturunan, rizki tidak ada hubungan dengan ijazah, rizki tidak ada hubungan pandai dan bodoh. Namun rizki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang itu orang takwa, rizki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yalhudu rahimakumullah. Orang itu kalau ingin mulia ya, ini kata Imam Junaid al-Baghdadi, arbaun tarfa'ul abda ila a'lad darajat. Ada 4 perkara yang menjadikan orang itu mulia derajatnya. Wa in qala ilmuhu wa amaluhu, walaupun ilmunya sedikit, walaupun amalnya sedikit. Yaitu satu al-khilmu, itu aris, tidak tergesa-gesa mengambil tindakannya. Aris harus sabar. Orang jadi pemimpin itu harus aris, tidak tergesa-gesa mengambil tindakan, harus sabar. Apalagi maaf, seorang pemimpin ini bila mana konflik itu akan bahaya, sebab tiap-tiap pemimpin punya pengikut. Maka ketika Kanjeng Nabi SAW mengutus kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, ini disuruh rukun. Sebab bila mana pemimpin itu tidak rukun, maka ini akan mendatangkan konflik. Sebab tiap-tiap pemimpin ini punya pengikut. Maka kiai konflik itu bahaya ya. Kiai konflik itu bahaya, masing-masing punya pengikut. Orang jadi pemimpin itu harus aris, harus sabar, tidak tergesa-gesa mengambil tindakan. Kedua adalah at-tawadhu. Kalau orang ingin mulia, ingin derajat mulia, harus dengan tawadhu. Orang yang tawadhu kan orang pesantrenan. Kanjeng Nabi itu orang yang paling mulia, namun oleh Allah disuruh tawadhu, waqfid janahaka. Dan juga beliau mengatakan man tawadhu Allah darajat, barang siapa yang andap asor, maka derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Yazid al-Bastami, beliau mengatakan mangkola ana khairun min iblis bahwa minal mutakabbirin. Kalau orang itu menyangka dirinya lebih baik daripada iblis, ini termasuk orang yang sombong. Jadi orang tawadhu merasa asor, tidak ada orang yang lebih mulia daripadanya, merasa rendah, merasa asor. Kalau orang tawadhu diapa-apakan kan mau ya. Itu orang tawadhu. Tidak ketersinggungan, tidak mudah emosian, itu orang tawadhu karena merasa asor.
Ketiga yaitu as-sakha, orang yang loman, dengan hartanya loman, dengan ilmunya loman. Seorang pembisnis, seorang ghani, ini tidak ada kebaikannya bila mana dia tidak loman, tidak sedekah, tidak zakat, tidak bersosial, tidak ada kebaikannya. Jadi orang ghani itu supaya ibadahnya terfokus ya, dengan sosial, sedekah dan lain-lain. Terus bukan orang kaya raya terus sedekahnya wiridan di masjid saja, tidak ya. Namun supaya sesuai dengan apa yang oleh Allah diberikan. Kalau dia diberi oleh Allah harta, bagaimana dia ibadahnya dengan hartanya. Adapun kalau orang mempunyai ilmu, ini sakhoknya, lomannya ya, ini supaya mulang. Kiai itu kalau kita peras dibagi menjadi dua. Satu kiai yang mampu mengkaderisasi, itu kiai yang mampu baca kitab awal sampai akhir ya. Ini orang pesantren. Terus baca sesin pesantren, ini kan sudah jelas, sesin pesantren itu kan sudah jelas, terbukti berhasil. Jadi kiai yang paling utama, kiai yang mampu mempersiapkan kaderisasi, mau mencetak ulama, itu kiai yang paling utama. Yaitu bukan kiai yang ceramah, tidak ya, yang bisa baca kitab awal sampai akhir. Adapun kalau ceramah itu artis kan bisa, bahkan pelawak juga bisa ya, tukang misuh pun juga bisa itu. Adapun sakha fil qalb, ini hatinya longgar, mudah memaafkan, mudah memaklumi, hatinya empuk ya. Ini sakha fil qalb. Dan keempat yaitu husnul khuluq, akhlaknya baik. Orang itu bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dengan akhlakul karimah. Orang bisa diterima di tengah-tengah keluarga harus dengan akhlakul karimah. Orang ngurusi pesantren, ngurusi madrasah, ini harus dengan akhlakul karimah. Karimah itu merupakan puncak. Rasulullah diutus oleh Allah, yang mana Kanjeng Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karimah nanti terakomodir di ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin, supaya kamu memaafkan, dan perintah tentang perintah kebaikan pada iktifatnya dan nahi mungkar, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh, dengan arti bila mana orang bodoh itu ngajak tukaran, ini jangan diladeni, jangan dihadapi. Sebab orang bodoh itu bila mana tukaran, ini kata-kata kotor keluar, perilaku kasar akan keluar. Jadi orang bodoh itu rahasianya, bila mana ngajak tukaran jangan diladeni. Dan karena itu yang paling mulia yaitu mendahulukan orang lain. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendengar ya, ada berita Allah akan mengutus Nabi yang paling utama, maka Nabi Musa tanya kepada Allah, dengan apa Nabi Muhammad itu mulia? Dijawab oleh Allah, kamu tidak kuat ya Musa. Namun Nabi Musa ngoyok ya, tanya, lantas dijawab oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia ini dengan ithar, mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain, memprioritaskan orang lain, mau mengalah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang mulia itu orang yang mendahulukan orang lain, orang yang mau mengalah walaupun dirinya butuh. Punya makanan sedikit dikasihkan orang lain, dia pilih lapar. Seperti Kanjeng Nabi ketika Siti Fatimah minta khodim, terus ada sahabat yang butuh khodim, maka sahabat itu diberikan, maka khodim diberikan kepada sahabat, tidak diberikan kepada Siti Fatimah. Namun Siti Fatimah ganti kalau akan tidur supaya membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah Allah 33, seperti aurat dalam ketika pada sholat. Dan aurat itu lebih utama daripada khodimnya, sebab dengan doa-doa orang itu bisa lebih sehat. Zaman dahulu orang perang dengan doa, kadang kapal bom tidak meledak, kapal terbang jatuh, kadang tank bisa diangkat dan lain-lain. Jadi artinya yaitu
Akhlak mulia yang paling puncak ini adalah mendahulukan orang lain, mau mengalah. Rumah tangga bila mana membina rumah tangga, bila mana istri tidak mau ngalah akan berantakan. Bila mana bapaknya atau suami tidak ngalah akan berantakan. Kata orang Jawa, yang waras ngalah ya. Orang membina pesantren, bila mana tidak ada yang mau mengalah, maka yang kurban itu pesantrennya. Bila mana ngurusi NU tidak ada yang mengalah, maka yang kurban itu Nahdlatul Ulamanya, NU-nya itu. Jadi kalau orang itu ngurusi pesantren dan lain-lain, ini untuk bisa menjadi rukun, ini harus mau mengalah. Jadi mau mengalah itsar itu untuk persatuan. Kalau sudah bersatu, maka wujudlah akan terwujud ta'awun alal birri wa taqwa, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Namun kalau orang itu tidak bersatu, maka tidak akan mampu ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi pesantren yang paling penting dalam mengurusi itu bersatu, bekerja sama. Orang tua saya, Kiai Mas Ali, mengatakan pada anak-anaknya, silahkan kamu konflik, silahkan, sebab konflik itu tidak bisa dihindari selagi manusia terkumpul dengan manusia. Suami istri kadang konflik, anak dengan bapak konflik, orang tetangga konflik, berorganisasi juga kadang konflik. Namun konflik itu yang mayoritas umumnya itu karena harta, ya, karena harta. Ada cerita zaman Nabi Isa alaihissalam ya. Ada orang tiga, dan orang tiga itu menemukan harta karun emas ya. Orang tiga menemukan emas, harta karun berlian emas. Lah orang tiga ini menyuruh kepada yang satu untuk untuk ke pasar membeli makanan karena lapar. Lah orang yang dua yang nunggu harta karun tadi, yang nunggu emas tadi, perhiasan emas tadi, ini rundingan. Nanti yang membeli makan ke pasar tadi kita bunuh saja, nanti kita menguasai harta karun tersebut. Mas-mas kita kuasai orang dua supaya pembagiannya lebih banyak. Adapun orang yang disuruh ke pasar juga punya inisiatif akan membunuh orang dua tersebut dengan cara, kawan saya racun saja, nanti biar makan supaya saya menguasai harta karun tersebut, menguasai emas-emas tersebut. Ini kan semuanya mempunyai ide yang jelek semuanya ya. Makanya pokok permasalahan, pokok konflik ini harta. Hubudunya ra'su kulli khoti'ah. Mencintai dunia karena harta, seperti warisan, orang menjadikan konflik. Seperti tambang, orang kadang menjadikan konflik. Kalau tidak ada tambang kan tidak ada konflik ya. Kalau tidak ada warisan kan tidak ada konflik. Maka orang kaya itu kan berpotensi rahimnya putus gara-gara warisan. Warisan itu mendapatkannya mudah, tidak jerih payah, namun hasilnya sudah jelas. Namun kalau orang tidak bersyukur, ini dengan warisan kadang konflik. Seperti hibah warisan itu mendapatkan rezeki, harta kan tidak susah payah, hanya diam saja dapat. Namun berpotensi orang menjadikan konflik bila mana tidak bersyukur, tidak mengikuti aturan-aturan agama. Kalau organisasi tidak mengikuti ADART itu. Lantas yang membeli makan tadi datang membawa makanan, lantas rencana orang dua tadi yang menunggu harta karun mas-mas tadi, orang yang membeli makanan dibunuh terus mati. Setelah mati dia lapar, makannya dimakan, nggak taunya makanan itu beracun, terus dimakan, terus ketiga-tiganya mati semuanya. Terus Nabi Isa datang, dapat wahyu bahwasanya orang ini mati, ketiganya mati ini gara-gara harta. Maka orang konflik ini bisa ditebak saja, orang konflik itu sebab harta, sebab rebutan harta, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kalau organisasi ini konflik sebab harta, sebab harta. Jadi akhlak yang paling mulia yaitu itsar, mendahulukan orang lain. Orang usi pondok harus itsar, harus mengalah.
Jadi kata orang tasawuf, silahkan kamu konflik, namun konflik jangan diterus-teruskan. Barang buruk itu jangan diterus-teruskan, barang jelek itu jangan diterus-teruskan. Orang konflik itu bila mana tidak menyapa 3 hari 3 malam itu haram, kecuali yang ada alasan syar'i. Dia nyatru, tidak ngajak ngomong kepada saudaranya atau orang lain, karena orang lain itu atau kawannya itu atau saudaranya itu berbuat maksiat, tidak mau tobat atau berbuat bid'ah, itu tidak ada batasannya. Namun kalau tidak ada alasannya, ini batasnya harus 3 hari 3 malam. Bila mana 3 hari 3 malam itu tidak saling sapa menyapa, maka haram, mendapatkan dosa semuanya, dan amalnya oleh malaikat belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Kamis dan Senin ini amalnya hamba Allah diaturkan oleh malaikat kepada Allah. Namun kalau orang konflik, ini amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau orang konflik ini merugikan dirinya sendiri. Orang konflik tidak akan mulia derajatnya. Lah orang yang baik, bila mana orang itu nyatur kepada orang lain, tidak ngajak ngomong, dia mendatangi, dia uluk salam. Kalau dia sudah uluk salam, yang di satu tidak menjawab salam, ya sudah bebas ya, dia tidak berdosa. Namun kalau sama-sama menjawab, maka kedua-duanya dapat pahala. Nah, adapun orang yang terbaik bila mana ketemu dengan orang lain, ini yang mendahului mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mendahului jabat tangan, dan yang paling ramah. Jadi maknanya kalau orang itu ketemu dengan orang yang merengut saja, ini kan malah diuntungkan, dapat pahala yang banyak. Jadi ketika orang dua itu bertemu, yang terbaik adalah yang memulai uluk salam, berjabat tangan, dan orang yang ramah. Jadi keburukan-keburukan itu tidak perlu dipertahankan. Kata orang tua saya, silahkan kamu konflik, namun jangan diteruskan, supaya disudahi. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, la khaira fi khairin la yadum, bali saru la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan bila mana kebaikan itu disudahi. Dengan arti lagi, mantan kiai ini tidak ada kebaikannya. Namun kalau mantan bajingan jadi kiai, itu kan lebih baik daripada mantan kiai. Jadi kalau tidak ada suatu kebaikan yang disudahi, bahkan keburukan yang disudahi, yang ditobati, ini lebih baik daripada kebaikan yang disudahi. Itulah kami sampaikan. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabila salam wa najina. Allahumma ij'al hadhil ma'ahid ya nafi' mubarak wa ij'al man sakana wa man dahala fiha ya Allah min ibadika wa min ulamaikal amilin. Allahumma ij'alna waqsurna wa ij'al fi zumrah. Allahumma ij'alna Allahumma ajirna wa ya Rabbana inna a'tayna Allahumma ighfir lahu Rabbana taqabbal minna innaka antas. Sil Fatihah.